kita ibarat kita lari, kita salah. Kita nggak lari, salah. Serba salah ya? Iya, lebih baik kita ladenin aja deh. Di situ ada momen. Ngelawan. Nah, pas aneh kena di GG, dipestain, nah dia tuh yang lari. Salah buat moncos dah. Kayak gue naik sekolah STM lain, gue naik ke atas, gue di pintu depan, pas posisi dia ada di gerobol, gue turun, gue serabut dia langsung. Gampang kok caranya. Kita mau sukses, hobi kita jadi usaha kita. Insya Allah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story, silaturahmi tanpa batas lintas generasi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersilaturahmi pada sahabat kita yaitu Bang Gipong, di mana beliau ini cukup banyak kisah di waktu masa sekolah sehingga saat ini beliau kita bakal kupas dari perjalanannya beliau sehingga bisa membuka usaha bengkel. Ya, langsung aja kita sapa Bang Gipong. Assalamualaikum Bang Gipong, apa kabar? Sehat Bang. Makin seger nih. Jumpa Bang Agus. Bang Gipong, Ya. kesibukannya apa nih sekarang Bang Gipong? Ya di bengkel lah, begini sehari-hari. Di bengkel, Ya. Berarti kesehariannya di bengkel aja? Di bengkel aja dah. Di bengkel, Masya Allah. Bang Gipong, lulus tahun berapa sih Bang Gipong? 2005. 2005-2006. Jatuhnya seangkatan. Cabang apa pusat? Cabang. Cabang, Triharga. Ngambilnya STM atau? STM. STM. Jurusan apa Bang Gipong? Otomotif. Otomotif. Iya. Buka bengkel, jurusan otomotif. Nih, ilmu yang kepake nih ya. Pakai Ini Masya Allah. Bang Gipong, sebelum kita cerita lebih jauh, sapa dulu dong pada teman sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari. Semoga sehat semua. Masya Allah. Bang Gipong, Ya. mau tanya-tanya nih sedikit ya history ya, history Bang Gipong selama mungkin masa sekolah sehingga sampai sekarang bisa punya usaha, alhamdulillah punya usaha bengkel nih. Amin. Cuma kita sedikit apa ya, cerita tawuran nih terkadang orang jadi salah tafsir. Benar. Malah bukannya kita udah mendawami nih kalau dibilang stop tawuran, malah terkadang yang melihat itu jadiin supaya gue pengen seperti dia nih, itu jadi kayak mungkin salah tanggap aja, padahal channel-channel lain pun sama gitu, tujuannya baik gitu. Mungkin karena histori seseorang terkadang dia pengen menjadi seperti itu gitu. Makanya kita paling ini sedikit cerita kenapa Bang Gipong bisa terjun di Bonjer, kenapa bisa memilih Bonjer waktu pas awal masuk STM. Awalnya sih sebenarnya niatnya sih masuknya Budi Utomo ya. Awalnya itu Budut. Budi Utomo. Karena di situ banyak abang-abangan kita juga. Emang di mana tinggalnya Bang Gipong? Tomang dulunya. Tomang. Berarti ikut basis? Tomang tuh strong. Strong. Berarti Nabang ya? Nabang. Maksudnya 82. Seharusnya situ. Masuk di Budut seharusnya karena nyokap nggak ngizinin, keluarga nggak ngizinin, akhirnya pindah untuk masuk di DKI. Oh, berarti sempat masuk DKI? Mau masuk DKI, ternyata nyokap juga nggak ngizinin. Oh, berarti belum sempat dong? Belum sempat. Oh, Nah, udah dah. Budut DKI. Akhirnya ya udah dah, sekarang gini aja. Masuknya Poncol aja saya bilang gitu. Poncol di Iya, Senen? Senen. Ternyata makin nggak boleh. Karena jejak, rekam jejaknya, rekam jejak sekolahan tersebut. Udah ya udah, akhirnya endingnya kan nggak sekolah kan, udah nggak sekolah. Oh, sempat nggak sekolah? Nggak sekolah. Selang berapa lama berjalan? Berapa lama itu nggak sekolahnya? Ya hampir 1 semester kali ya. 1 semester. Oh iya benar-benar 1 semester. Nah tiba-tiba ada abang-abangan. Dulu sekolah SMP dia abang kelas. Masuk Bonjer. Masuk Bonjer. Nanya. Oh di Bonjer tuh ada nama Joker gitu. Mas Boy nih, Mas Boy. The Max. Om The Max. Nah, tertarik lah situ. Ya udahlah, gue ikut situ aja.
Oh, Masuklah Bonjer. Nah, masuk Bonjer, niatnya masuk pusat. Ternyata daftarnya di cabang karena dekat rumah empok. oh, niatnya di pusat, Iya. ternyata masuk ke Cabang. cabang. Karena kan pusat kalau pagi, kalau di cabang kan siang. Oh, berarti nggak mengikuti masa penataran dong ya? Kalau penataran tuh ngikutin, tapi nggak Ngikutin. terlalu kayak awal lah dari awal. Oh, nggak, iya benar-benar, cuma nggak ikut mos lah waktu Nggak ikut itu. Betul. mos, ya. Oh, ternyata dari perjalanan tuh sebelum masuk Bonjer pengen ke Budut ya. Budut. Budut ke DKI. Sekolah favorit itu ya. Iya, itu ya. Sekolah negeri Sekolah favorit, negeri, ya. siapa sih yang hitungannya ya Budut. Nama. Pada zaman kita tuh emang bagus lah. Iya, mantap. Karena mungkin ruang praktiknya juga bagus ya. Mungkin. Lengkap. Kalau kita Nah, kan apa adanya. bisa udah nyemplung nih Iya. ke cabang. Terus di kelas 1 ada nggak momen yang menurut Ipong kan dari orang tua sendiri Ya. karena masuk sebelum kayak Budut, DKI, Poncol nggak boleh, Ya. sadar nggak Ipong ternyata Bonjer nih sekolah yang suka tawuran juga gitu. Nah, sebenarnya saya sih sadar. Sadar. Tapi dari keluarga nggak sadar. Oh, ya. dari keluarganya nggak Ya, sadar. nggak tahu bahwa sekolah ini sering tawuran. Oh gitu. Terus bilang ke orang tua Nggak bilang. Nggak. Tetap jalanin. tetap jalan nih. Karena kan di sana kan orang tua kan taunya kan Budi Utomo apa yang lain. Oh, iya, betul, Karena betul. lingkungan di rumah kan Lingkungan. seperti itu kan gitu. Karena emang di lingkungan rumah Bonjer mungkin belum terlalu ini gitu ya. Iya, mungkin kenal, Kenal. tapi kan di sana kan karena di lokasi tempat tinggal rata-rata kan mayoritas STM. Ada di Kampung Jawa, ada di DKI, ada di 13 Tenabang, Budi Utomo, banyak lah macam-macam di situ. Berarti masuknya ke Tanah Abang ya. Abang. 90. 90 Gitu. Berarti di cabang siang ya. siang. Nah, kok bisa terjun maunya ke otomotif? Karena cinta ya, suka ya. Suka emang dari kapan tuh mulai suka ngoprek-ngoprek mesin tuh? Dari sekolah SMP. SMP. Iya. Awalnya tertarik itu melihat dari abang atau Abang kandung. Abang kandung. Abang kandung lebih ke sama. Otomotif. Jadi emang udah otodidak dia masuk ke otomotif. Iya. Nah, untuk di lingkungan sekolahan sendiri gimana pandangan Bang Ipong nih terhadap misalkan ruang prakteknya, terus suasana di sekolah Triarga ya? Suasana sekolah sih enak, asik. Enak, asik Iya. ya. Banyak pelajaran hidup lah di situ. Banyak. Sekolah di situ banyak banget pelajaran hidupnya. Cabang, memang cabang. Kalau dibilang ketat ya, Iya. ketat. Untuk ya benar-benar ngedidik sih kalau dibilang. Setiap hari jalan jongkok ya. Iya. Itu yang kalau dibilang ya mungkin kalau saya sering lihat nih yang di IG nih. Iya. Zaman sekarang sama zaman dulu mungkin sedikit berbeda gitu. Jauh. Kalau zaman sekarang kadang lebih konyol ke guru Iya, ya. ke guru. Kurang ajar. Kalau dari mungkin kita dulu Badung tapi nggak kurang ajar gitu. Enggak, takut. Kita Badung nakal di jalanan, tapi kalau di lingkungan sekolah itu yang kita takutin ya guru. Nah, makanya nih pelajaran juga untuk adik-adik yang masih belajar, hargailah seorang guru. Benar, setuju. Karena setuju. dari guru tersebut inilah bibit ilmu yang bakal kita bawa untuk kehidupan selanjutnya. Nah, Bang Ipong bicara jalanan nih. Ya. Ada momen nggak di Bonjer sendiri yang menurut Bang Ipong nih nggak bisa dilupain? Ya, ada sih di daerah dan Mogot dulu. Dan Mogot jadi saksi bisu. Dan Mogot ya. Kayak gimana tuh Bang? Ceritain. Jadi Bang Ipong. pas habis gua PKL, gua makan sama brother gua lah. Gua sih Siapa tuh? Dian Bule. Dian Bule. Apa kabar nih Bang Dian Bule? Semoga sehat selalu nih. Sama dia, itu brother gua lah, ibaratnya kan. Sama dia habis makan soto di Gang Macan, tiba-tiba datang sekolah Naen. Oh, so ada Sekolah Naen. itu lagi posisi lagi makan. Habis makan, Habis makan. pas keluar ada sekolah Naen. Dari sekolah? Tetangga lah mungkin. Oh, tetangga. Ya, STM tetangga. Ya, tetangga lah. Gue berdua kan, sedangkan dia rame-rame gitu. Karena kita ketemu brother yang lebih enak juga, yakin gue sama dia. Oke, siap kita gimana pun ibaratnya. Udah, akhirnya dia ngomong, ya udah om, tanggung nih kita udah berdua kan. Kita pergi, kita ibarat kita lari, kita salah. Kita nggak lari, salah.
serba salah ya. Iya, lebih baik kita ladenin aja deh. Di situ ada Lebih baik momennya. ngelawan. Ngelawan. Gitu. Terus sempet tuh terjadi. Iya, dia udah deket-deket gitu kan. Karena dia saya berdua kan mungkin dia rame-rame, jadi berani dong. Jadi berani bener. Tapi kalau sama rame sih, ya maaf belum tentu mungkin. Itu pas lagi PKL. Habis PKL. Oh, Nah, berarti kayaknya- dia juga sempet nyerang ya? Jadi Iya, nyerang ente. mau makan kita berdua. Tapi ada dari ente sama bule kena apa tahu? Enggak, tetap kita ngeladenin. Ngeladenin. Beruntung karena ketolong sama yang dagang ini, tukang soto ini. Oh, pedagangnya. Tukang sotonya ngomong, nih, barang saya dimodalin lah situ. Apa? Bahan senjata tajam tuh buat benerin Melindungi daging, diri, enggak buat bersihin daging. Dikasih ke saya. Oh, pakai punya bapak itu. Iya, jangan ini ya udah pegang jadi ladenin dia. Terus mereka Ya ngeri juga lah ibaratnya. cabut berarti. Iya, dia jalan aja lah, lewatin. Kita juga jalan. Nah, Om Bul ini ternyata kan sosok brother kita nih ya. Om Bul ini kalau gue sih manggilnya Om Bul ya, namanya Dian. Dian Bule. Bule. Iya. Dia kan termasuk bagi gue di atas gue lah, dia lumayan selon. Walaupun dia tangan kosong, walaupun kecil kecil, dia tetap lebih berani dari gue. Ladenin sama dia. Ya orang ngeri lah. Gue megang sajam, sebenarnya Om Bul ini nggak megang sajam, tapi dia walaupun dia megang tas, dia berani nempel orang gitu. Berani dempet. Iya, Makanya istimewanya. lawan juga Ngeri, scare ya. iya. Dari situ jalan lewat jalan. Oh, berarti momen di saat PKL PKL. dengan Bang Bulog tuh emang barengan sama siapa aja sih Bang Ipong di STM Cabang? Sebenarnya, Selain bule atau ada yang lain lagi? jadi nggak? aneh itu sebenarnya lahirnya di ibaratnya terbitnya ya, di Sindang Abang, terbitnya, Abang. terbitnya. Tapi besarnya di Dan Mogot. Dengan Sari dan Mogot. Jadi awal masuk ikut Penabang, setak, monoton karena kebanyakan Penabang pusat. Pusat, iya. Kita dominan. cabang, kita cabang sendiri. Nah, ketemulah temen kita Akeo nih, Dian Akeo. Oh, dia anak Akeo. Apa Ketemu dia. kabar nih? Ketemu Dian Akeo. Nah, berjalan. Gue stuck dong, kau begini-gini aja sih. Sedangkan di Dan Mogot ada jalur yang lebih Lebih ya, lumayan mumpuni lah strong. ya, mumpuni lah di situ. Betul. Pergilah gue ke Dan Mogot, ya hidup aku di jalur Dan Mogot. Karena lebih ke Dan Mogot banyak ya. Banyak. Karena emang kita dulu nih, mohon maaf, mencari lawan sih ya. Kalau dibilang ya bukan so jago atau gimana, emang ya realitanya gitu Bonjer mencari lawan. Kalau mau pulang ya tinggal pulang bisa. Apalagi Bang Dipo kalau sekolah siang malah sering bolos. Iya, nggak salah sekolah. Sering bolos. Tapi lulus nggak? Lulus dong. Lulus pasti. dong. Kirain nggak lulus. Lulus. Alhamdulillah. Nah, selain itu ada nggak kejadian atau misalnya di akhir-akhir sekolah? Di akhir sekolah ya Masa mungkin lulus-lulusan. pas saat kita mau lulusan sih ya. Kan gue sekolah kan gue lewatnya, rumah gue Tomang, Pelita 1. Ya situ lah Jatipulo lah. Itu tempat lahir gue. Gue di situ. Dan seandainya gue berangkat sekolah pun gue pasti lewatnya Roxy. Oh, lewat Roxy Roxy Berarti Square. lewat depan ya? Lewat depan. Gue masuk ke situ, gue berangkat, gue jalan. Naik M38, turun di Roxy Square. Tiba-tiba ada sekolah lain kan. Lewat meneng, topi gue udah ambil. Topi. Sialan gitu, tapi diambil. Ya udah. Gak lama jadi lewat, udah jalur. Sekolah lain ada juga tuh masuk. Masuk di mikrolet? Enggak, iya, mikrot itu. Pas gue turun di Roxy Square, sekolah lain udah lewat ngambil topi gua, ada sekolah lain lagi datang. Gue ikut sekolahnya di belakang gua. Gue naik bis dia. Sebenarnya sih bumerang buat gue ya, Iya, karena gue penasaran topi gue udah ambil, gue ikut dia. Ternyata dia nunggu di Grogol. Turunnya di Grogol? Iya, nah pas gue naik mobil patas dia, gue di depan. Wah, ini dia sekolah yang ngambil topi gua. Nah dari situ gue bantai dia. Sendiri tuh ya? Ikut sekolah lain sebenarnya. Iya, maksudnya emang dari rumah tuh sendiri? Sendiri, battle. Nah, sekolah lain itu sekolah mana itu? Nggak tahu deh, ibarat STM apa. Ini jalur Dan Mogot aja. Oh, tapi nggak ketara ya? Ya mungkin gue udah naik, tanggung selon dah. Iya, Karena- mereka nggak ngeh gitu ya? Nggak Oh, berarti anak mana itu Gipong nggak paham tuh? nggak tahu. Pokoknya gue naik sekolahnya STM lain, gue naik patas, gue di pintu depan, pas posisi dia ada di Grogol, gue turun, gue serabut dia langsung. Jadi makan dia kalian, bilang topi gue mana nih, nggak kelihatan topi gue. Oh,
berangkat sekolah tuh ya. berangkat sekolah. Akhirnya dapat lagi ya. Hah? Dapat sih enggak, cuman orangnya ada. Orangnya ada. Orangnya ada. Nah, momen lulusan Pong. Iya. Di masa bukan putih abu-abu nih, Iya. jatuh kita biru dongker. Iya, biru dongker. Nggak ngerasain putih abu-abu. Tuh gimana Pong? Masa lulusan waktu di akhir-akhir sekolah itu ada kejadian nggak? Kalau gue sih ngerasain kejadian ya. Momen saat itu gue kejadian di Grand Garden sih. Iya betul. Kebetulan kita seangkatan nih. Iya. Di Tuh, itu Grand kumpul Garden. semua emang ya. Iya. Maksudnya di 2005-2006, tepatnya 2006 ya. 2006. 2006. Itu emang ketemunya ya PLO ya. Ya. PLO. Tapi emang kita nggak ribut sama PLO. Cuma ributnya sama tetangga lagi sama Iya. kalau nggak salah ya kampung Jawa. Di situ Kampung kan Jawa. ibaratnya kalau Bonjer tuh menjalar sebenarnya banyak di mana-mana sebenarnya. Basisnya ada. Iya ada sebenarnya. Nah, di Bonjer sendiri nih, Pong, ada nggak sosok misalkan atau abang kelas atau alumni yang menjadi sebuah kalau dibilang bisa panutan atau gue pengen seperti dia nih, ada nggak dari Bang Ipong? Om Deddy The Max. Emang luar biasa nih om kita ini ya. Iya, The Max. Semoga Sehat selalu lah, nih, lancar ya kan? urusannya, Semoga berkah. dipermudah ya, Permudah semuanya. selalu sehat. Emang di era kita beliau inilah yang Iya, bimbing kalau dibilang iya. ngebimbing. Karena Paman Boy kan pesantren. Ya. Nah, Paman Boy lagi pesantren. Ternyata dari kita sebelum podcast sebelumnya ada amanah di situ. Ada amanah. Ada amanah. Jadi supaya tetap Bonjer nih jaga anak-anak di Om Demek sendiri yang diamanahin sama Bang Boy ternyata. Mungkin kadang banyak orang yang beranggapan baru tahu kulitnya aja gitu, belum tahu dalam, menganggap Demek dapat inilah, dapat ini. Padahal kita yang ngerasain Iya. sepeser pun tidak mengharapkan Nggak pernah, si Om tuh nggak pernah merasa pungli, nggak pernah. pungli. Terus apalagi ya kita ngeliat sendiri ya, Ngambil kita hak orang. ngajarin kalau dibilang bahasanya apa sih, ngotok lah atau apa. Nggak pernah. Itu nggak pernah. Emang kalau petarung, beliau petarung Tarung. banget gitu. Mantap dah itu mah. Makanya Betul. semoga selalu sehat ya Om Deddy alias Om Demek. Kita kalau dibilang kangen ya, next kita bakal jumpa pada beliau nih. Iya. Nah setelah lulus Bang Ipong lanjutkan studi atau langsung kerja, atau kan ada gue ikut Bonjer aja nih Nggak. gitu, bawa anak-anak atau gimana gitu. Awal-awalnya pas baru lulus masih tertarik lah ya seperti itu. Masih tertarik. Sampai dulu gue pernah punya motor Satria 2 tak. Satria 2 tak. Warna biru. Mungkin Bang Agus juga pernah tahu kali Satria 2 tak itu. Iya tahu lah. Nah, terus ada adik kelas jadi korban. Oh iya benar-benar. Jali, Kiroy. Kiroy Ya, Jali. Kiroy Jali. Kupingnya kena karena di situ nggak ada uang, motor gue jadi jaminannya untuk itu. Iya benar. Yang penting temen gue sehat dulu kan, keluar dulu. Nah dari situ, itu momen-momennya sempat membawa. Tapi ngenes juga, kenapa sih gue bawa ngikut ke sini, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Pas itu baru-baru lulus ya. Baru lulus, panas-panasnya, penasaran. Lagi panas-panas kalau nggak salah pas baru lulus juga ya pas banget. Itu ada momen dimana Om lagi di dalam. Iya. Karena kita inilah alumni yang baru lulus lah yang sering-sering ke sekolah. Iya itu dia. Lalu bilang, makanya dibilang Bonjer banyak alumninya itu benar. Realita Kita nyata, real. nyata Kita itu real. nyata, bener ada. Memang ada kok. Apa adanya. Bonjer ketika kalau jalan kok banyak alumni, benar. Itu karena emang tujuan kita bukan tujuan kita emang itu ya Bonjer ya, membesarkan Bener, nama Bonjer iya. ya, bukan nama individualnya gitu. Benar. Karena dari amanah senior sebelumnya itu gitu, makanya Bonjernya inilah yang kita besarkan. Berarti setelah itu kerja atau udah nikah belum? Belum dong. Waktu itu belum nikah. Belum Tapi nikah. sekarang Alhamdulillah udah ada jagoannya. Dengar udah nikah dan udah punya anak, nggak ngundang lagi. Dan saya kaget pertama saya di sini, saya ketemu dengan langsung anaknya, cuma anaknya lagi di luar nih anaknya. Kaget, jujur aja kaget. Nggak ngundang. Ini nih, brother bener-bener nih. Kalau nggak salah kita kenal di sekolah tuh waktu kelas 1 kelas berapa sih?
kelas 1 lah, kelas 1 ya. Udah mulai masih jalan-jalannya. Karena dulu nih kalau Cengkareng tau sendiri lah paling banyak lah. Kalau Cengkareng kan ada almarhum Kancut, ada Moncos. Cuma aneh doang yang pagi. Yang lain kan STM semua. Tapi si Moncos itu aneh utang budi juga tuh dia. Moncos luar biasa. Moncos rindu Alman. Asli aneh beruntung banget. Alhamdulillah ibaratnya ya. Mungkin masih dilindungin dulu ya. Pas aneh kena di GG, dipestain, nah dia tuh yang narik. Salam-salam buat Moncos dah. Nah, itu dia kita ya nyari Moncos sampai sekarang nih. Aduh, belum tahu kabar. Belum jumpa ya. Belum jumpa, makanya next kalau emang ketemu saya bakal langsung silaturahmi dengan Moncos. Moncos. Brother kental kalau dibilang. Brother dah. Karena kita dibilang ya apa sih? Sampai sekarang keluarganya itu yang kita jaga ya. Bukan ya walaupun dari tawuran ini banyak negatifnya, cuma emang tetap ada hikmah di situ. Benar. Sampai sekarang pun kita bisa silaturahmi nih. Nah lanjut Bang Nipong, berarti setelah itu coba langsung kuliah nggak? Enggak. Langsung kerja. Kerja di mana? Dulu sempet kerja di bengkel motor sih. Oh di bengkel. Tapi nggak berpikir materi lah. Betul. Gue mau bisa, ini hobi gue gitu. Ternyata pengen, iya paham. Masuk kerja di bengkel dulu karena nyari ilmunya nih. Ilmunya dulu. Kalau buat materi ntar dulu deh gitu. Berapa lama itu? Mungkin hampir setahun kali ya. Hampir setahun. Di bengkel teman atau bengkel? Bengkel temen. Bengkel temen. Jadi nggak dibayar pun nggak masalah, yang penting gue mau bisa gitu. Nih jadi contoh nih. Jadi kalau sesuatu apapun yang kita jatuhnya passion ya. Passion. Kalau apa yang kita suka, tapi nanti bisa menghasilkan rezeki di situ. Itu dia. Itu luar biasa. Oh berarti hampir setahun. Hampir setahun. Jadi di situ jumpa ada seseorang lah ibaratnya. Sempet aneh nanya sama dia, kok aku pengen seperti lo, biar sukses gimana? Gampang kok cara orang sukses. Hobi lo apa? Main motor. Ya udah usaha bengkel motor. Oh dari beliau itu. Namanya siapa tuh? Korobi. Salam sehat selalu nih buat Korobi nih. Jadi mindsetnya Korobi tertanam di Bang Gipo. Korobi. Itu yang Gipong selalu terngiang ya. Iya. Dari pesannya dia ya. Setelah dari bengkel Korobi udah belajar segala macem, lanjut kemana itu? Nah Korobi itu owner. Jadi di situ ada Om Yubib. Om Yubib, namanya Om Yubib. Gue kerja itu di bengkel Om Yubib. Bantu-bantu di Om Yubib. Gue nggak berharap materi, yang penting gue bisa di situ. Gue mau bisa. Korobi itu owner sebenarnya. Ownernya. Jadi makanya kan kita kenapa sih manusiawi lah ya. Betul. Sama manusia. Kenapa kau bisa sukses sedangkan gue belum? Apa sih yang kurang? Betul. Kita butuh masukan kan. Betul. Yang lain bisa, kita kenapa enggak? Betul. Makanya gue lontarkan pertanyaan kayak gitu. Gimana kok cara biar sukses? Gampang kok caranya. Kita mau sukses, hobi kita jadi usaha kita. Insya Allah lancar. Itu sih intinya. Nah, terus menata awal karirnya? Gue sempet alang buana juga lah, kerja di bengkel-bengkel lain. Pas pada langsung blok kalau nggak salah masuk Honda katanya dengan masuk Honda dulu, sempet masuk Honda, kerja di Honda. Cerita untuk melamar ke Honda sendiri itu gimana ceritanya? Jadi pernah ada kepala mekanik Honda, namanya Mas Luki. Mas Luki. Sering sharing sama gua, sering sharing. Nah di situ gua trouble mentok motor injeksi. Itu udah masuk belum ke Hondanya? Belum. Mas, saya mentok motor ini. Saya mau bisa. Tolong masukin saya ke Honda. Saya mau resign dari bengkel ini. Sebelumnya bengkel bukan Honda resmi, atau bengkel-bengkel biasa gitu ya? Saya resign dari bengkel itu, masuklah ke bengkel Honda. Bengkel Honda saya pelajarin, tapi saya pesan sama bengkel sebelumnya. Motor jangan dipapain. Saya bakal balik lagi, saya selesain. Masuk di Honda berapa lama? Hitung 1, 2, 3 hari, ketemu solusinya, saya balik lagi, saya beres. Luar biasa, tanggung jawab juga, nyari ilmu juga. Nih luar biasa nih, mindset karakter yang ditanam Bang Gipong nih luar biasa. Nah, terus bisa masuk ke Honda itu gimana? Ya udah berjalan dari Mas Duki itu, rekomend dia,
masuk dah gol, masuk di Honda. Oh, dari rekomen Bang? Mas Luki itu, Mas Luki. kepala mekanik itu. Honda mana itu waktu itu? Dulu intinya si Jatake, Jatake. Honda Meruya. Sekolahnya di Jatake. Honda tuh ada sekolahnya. Oh, Ada sekolahnya. berarti sempat ikut sekolah dong? Sekolah pastinya. Ada tingkatannya kok itu semua. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kepala mekanik, SH. Ada semua itu. Ada tingkatannya ya? Iya, Berapa jadi- lama di Honda? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Untuk metik ilmunya aja sih. Di bagian apa waktu, kan biasanya kan kalau di bengkel tuh ada bagian-bagiannya ya? Ya, bisa dibilang mekanik, bisa dibilang repair. Repair. Kita apapun tetap Oh. jalanin. Kalau Bang Gipong masuk ke, Mekanik sama repair sebenarnya. oh double itu. Jadi makanya semua, kayak kan kalau zaman sekarang kan Matic nih. Matic, terus sebelumnya kan ya motor-motor Manual lah gigi, ya, manual. itu. Makanya oh berarti tuh udah dipahamin ya. Nah, terus bisa terjadinya memutuskan gitu. Ya. Memutuskan stop dari Honda hingga memutuskan untuk buka usaha sendiri. Ya. Intinya sih awalnya yakin lihat teman-teman juga lah. Teman-teman, kok lu bisa kenapa gua enggak? Betul. Sedangkan sama-sama kita manusia lah ya kan. Situ punya potensi, saya punya potensi. Nggak ada salahnya saya memberanikan diri lah gitu. Di tahun berapa waktu keluar Honda? Kalau nggak salah itu dapat info udah karyawan tetap. Bener gak? Ya, tapi ditawarin karyawan tetap. Sebenarnya di Honda tuh gimana kita mau kerja aja. Kita rajin kerja, tetap kita bertahan di situ. Karena gue memutuskan, gue nggak mau loh selamanya gue kerja sama orang. Betul. Gue harus berdikari. Dari itu. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, gue harus berdiri sendiri. Oke, kita ingat kata-kata almarhum Bob Sadino nih. Iya. Setinggi apapun jabatannya, kalau kerja sama orang ya tetap aja kita karyawan. Karyawan. Tapi sekecil apapun usahanya, kita bosnya. Benar. Luar biasa nih. Makanya Makanya- nih Bang Ipong, saya jujur harus banyak belajar nih dengan beliau nih. Waduh, cakep. Jadi Perjalanannya juga cakep. memberanikan diri. Awalnya sih nekat gue usaha. Hmm. Awalnya gue nekat usaha. Arti nekat, gue nggak punya apa-apa loh. Pas gue resign dari Honda, di situ gue baru merit Di tahun 2018. 2018. Oh, itu pas kebetulan ketemu jodoh nih ya. Iya. Nah, ente nggak ngundang-ngundang kan, itu dia. Nikahnya paket kelat. Setahu saya nih, mohon maaf nih, Bang Gipong nih kalau sama cewek alergi. Zaman sekolah sama ya. alergi kalau mau Pergaulan perempuan. lah ya kan. Pas udah lama gak ketemu, tahu-taunya di profilnya ya anak. Masya Allah nih, luar biasa, semoga ketularan nih. Amin. Nah, lanjut Bang Gipong. Ya jadi awalnya memberanikan diri. Lah, kalau kita, gue mikir gini kok. Gue nggak mau selamanya stuck gue untuk kerja sama orang. Gue nggak mau stuck selamanya kerja sama orang. Gue harus berdiri sendiri. Dari situ gue memutuskan diri, gue bilang sama istri gue, Bu abang mau resign, abang mau berdiri sendiri. Emang abang punya modal? Enggak. Ngomong ke pihak Istri. Honda. Istri. Enggak. Di- Abang nggak punya modal. Cuma diridoin sama istri. Iya. Yaudah bang, apapun yang ada, apapun yang kita punya kita habisin aja. Kita jual, tapi untuk usaha. Benar-benar. Di Intinya- situlah putusin ya. Iya. Ya karena emang kalau kita nggak berani atau nekat, ya nggak Iya. jadi nih. Kalau kebanyakan mikir nggak jadi, mending dayak aja jadi. Action ya. Action. Nah nih, mungkin setelah ini saya bakal nanya-nanya lebih detail nih tentang bengkel. Oh iya, dari tadi kita belum tahu nih alamat Iya. bengkelnya nih. Iya. Gimana Bang Gipong? Alamat bengkelnya Bang Gipong? Bengkelnya jalan jalur 20, Jalur blok 20. 50, Muria Utara. Untuk anak-anak Bonjer atau yang lainnya, kalau lewat jalur 20 mampir ke bengkel. Kalau misalkan lagi ada trouble mampir ke sini nih. Bisa Bener nggak, lah Bang? yang mendarat di sini kita lah. Apapun motor jenisnya bisa nih Masuk, sini. Makanya boleh. nih kita mau langsung coba lihat-lihat nih. Dan di sini ada berapa orang Bang Gipong? Ada bertiga. Ada bertiga. Iya. Oh, Bang Gipong ini alhamdulillah sebagai ownernya nih. Iya. Udah nih. Jujur saya iri. Udah bisa menghidupi orang lain dia. Luar biasa. Oke, mungkin kita langsung aja ya Bang Gipong. Siap. Kita diinin. Bang Gipong. Ya. Nih, bengkel di
Tahun berapa Bang Ipong? 2018. 2018. Oh, yang tadi dibilang diizinin sama istri. Nah, Istri. ini luar biasa nih yang harus kali kita tahu nih. Rezekinya suami ada di istri dan istri itu surganya ada di suami. Suami. Makanya kalau dibilang inilah ya berkah nih Berkah. karena izin istri, dukungan doanya dari seorang istrinya Bang Ipong nih jadi lahirlah Ya, bengkel ya. bengkel. Dengan awal nekat dulu. Nekat. Nah, langsung aja nih Bang Ipong. Apa yang kita mau diinin dulu nih? Nah, ini Vario Ini masih anyar bener ini. anyar. Ini habis diapain nih? Di sol ulang, dicat ulang. Cat ulang. Oh, bisa cat juga. Bisa. Ada kawan kita yang bisa ngecat juga. Nah, untuk temen-temen yang pengen motornya yang dari udah kusem bisa nih Bisa. cat full Bisa. body ya? Full body. Terima jadi. Body. Nah, untuk pengecetan sendiri makan waktu berapa lama? 1 minggu. Seminggu. Udah estimasi biaya? Tergantung ya, tergantung unitnya. Tergantung unit. Iya. Kalau Vario gini habis berapa nih? Ya minimal bisa sampai 1000 lah. 1.000. Ini kayak baru ya, bener. Stiker-stikernya juga pasti nanti diinin lagi. Enggak, stiker tergantung permintaan ownernya ya. Gitu. Dia mau yang rubahan apa standarnya. Standar. Iya, luar biasa. Nah, kalau ini nih, Ini habis turun mesin. ini motor bukan Honda ya? Honda ya? Honda. Honda GL. Bukan. CB 150. Ini habis turun Mesin. Ya. Ini turun mesin gini pengerjaan berapa lama? Tergantung kerusakannya ya. Tergantung kerusakan. Iya. Paling cepat Bisa 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Karena ngebersihin yang lama. Soalnya dibelah mesinnya ya. Belah mesinnya, kita ngebersihin kan harus benar-benar bersih lah intinya. Waktu zaman sekolah mah ngebelah yang lain. Sekarang udah ngebelah mesin, Bey. Ini Bisa. luar biasa. Sulit lu bener ini kalau bukan nggak tahu ahlinya mah Beda. 2 hari 3 hari lagi cepet. Nah, untuk estimasi biaya kena berapa sini Bang? Tergantung kerusakannya. Kalau kayak ini bisa sampai 2000-an. 2000-an, kurang lebih 2000-an ya. Kalau ini rusaknya karena rusaknya lumayan banyak. Lumayan banyak. Ini lah, penuh nih motor-motor konsumen semua nih. Konsumen Bang Ipong. Ini kita sambungin yang lain. Nah, Nah, ini Ninja. wah ini dari tadi nih tertarik sama ini nih. Ini motor konsumen Bang. Konsumen. Nah, ini habis diapain ini? Standar. Mesinnya aja dirubah. Di upgrade berarti. Upgrade biar lebih mumpuni lah. Oh, berarti bisa di upgrade juga. Bisa upgrade mesin. Ini kan dari tadi saya ngeliat Honda, ini Kawasaki. Ternyata bisa juga ya selain Bisa. Honda. Bisa. Karena Bang Ipong sendiri jebolan Honda nih. Ternyata Kawasaki pun bisa. Bisa. Dari motor Matic sampai manual. Manual. Ini Ninja bagus juga Ini loh. mesinnya aja udah dirubah. Ini mesinnya. Iya, tapi semua orisinil. Mesinnya ya dirubah Ini lah. yang diiniin. Ya, biar lebih asik lagi lah, lebih Harus jos. berapa Bang biayanya Bang? Tergantung sih permintaan konsumen, owner juga. Dia mau mintanya apa, gitu kan. Kita ngikutin permintaan owner dong. Bener. Ini kalau untuk jadi seperti ini Ini kemarin habis 2,5. 2,5, 2.500.000. 2.500.000. Ini motor udah ngacir enak ya. Enak, nyaman. Pokoknya intinya kenceng mah enggak, yang penting nyaman dipakai. Nyaman ya, itu yang dicari, itu nyaman. Nah, ini Nah, ini Vixen. Habis restorasi. Restorasi. Tadi motor kusam. Gimana caranya biar bersih lagi? Nah, ini dicat ulang. bisa restorasi juga ya. Bisa. Jadi biar tadi motornya kusam, kurang bagus. Bisa kita rapin seperti ini. Seperti baru lagi. Basah kok. Enak. Kalau untuk restorasi sendiri habis Kalau untuk kayak ini biasa catnya bisa sampai 2 ribuan. 2 jutaan. Karena full body ya. Full body dan dia terima jadi. Itu 2 juta udah murah banget terima jadi. Terima jadi, terima beres. Lu kesini udah tinggal nggak usah ditunggu-tungguin dah. Buat terima motor lu kinclong, ya nggak Bang? Iya, 2 juta pokoknya udah terima seperti ini. Iya. Jadi Ini motor Supra ini dibawa kemari kinclong lagi nih ya. kincong. Supra zaman sekolah. Pokoknya ntar catnya jadi mulus lagi kayak gini, bening, basah juga. Oh iya. Berani kita main pernis kok. Ibaratnya kinclong lagi lah dijamin. Iya, makanya cakep nih udah kayak dealer jual beli padahal mah ini gue saya ternyata restorasi. Restorasi. Iya, luar biasa. Kemana nih? Nah lagi Bang Ipong. Nih, Nah ini nih. abang ini. kita. Bongkar apa ini? Bongkar kopling bang. Bongkar kopling. Allah. Ini dengan abang siapa nih Bang? Ipong.
Bang Ipong. Wah, Masya Allah Bang Ipong. Salam kenal Bang Ipong. Ini bongkar kopling. Kalau untuk pengerjaannya berapa lama nih Bang Ipong? Paling setengah jam, Bang. Setengah jam. Depres juga. Paket kilat. Suhu kita ini suhu kita, Bang Ipong. Kebetulan yang konsumennya lagi ini ya. Lagi Wah, ya. ngopi. Iya. Makanya tadi saya juga melihat konsumennya nih. Nih ngopi ini Bang Ipong nih, suhu kita nih. Kalau operasional juga dari jam berapa sih Bang? Jam 9. Jam 9 pagi Ya. sampai Nutup sih nggak nentu ya. Karena usaha sendiri ya. betul ya benar. Gimana pengerjaannya aja. Gimana Kalau lagi ada dapat trouble kita Kalau jalanin. lagi misalkan ya paling ada nggak misalnya udahlah tutup misalkan jam berapa gitu. Bisa. Paling malam jam berapa? Kita bisa sampai tergantung pengerjaannya ya. Kalau kita dapat trouble kan sistemnya penasaran lah ya. Bisa Masa sampai iya pagi tuh. bisa sampai pagi, bisa sampai tengah malam. Luar biasa. Dan kita juga Kalong. yang ngalong. Nah, kita juga Mekanik malam. Mekanik malam. Kita juga bisa ini kok apa? Kayak untuk standaran lah ibaratnya kayak Iya, kayak motor bisa di upgrade juga mesinnya. Nah, itu dia. Kita bisa. Bener-bener. Kalau Bang, ini suhu kita ini, Bang Iya, Ipong. Bang Ipong luar biasa Ya, Bang bisa Ipong. ada upgrade dari standaran sampai untuk touring Next pun bisa. motor aneh nih harus di Upgrade nih. bisa. Nah, ini Nah, ini nih dengan Bang siapa nih? Bang Somat. Bang Somat. Iya. Masya Allah Bang Somat. Salam kenal Bang Somat. Ini lagi ngapain Bang Somat nih? Ini lagi nyeting roller. Nyeting roller. Iya. Motor Honda Beat ESP. Honda Beat. Oh, rollernya. Jadi intinya biar nyaman aja lah. Maupun standar itu nyaman dipakai lebih dari standarnya gitu. Lebih dari standarnya. Tapi kalau kan ada nih anak-anak zaman sekarang Ya. banyakan ya yang mungkin yang kita paham nih, Ya. yang kita tahu sedikit pengen jadiin semi balap. Itu bisa nggak tuh? Bisa. Bisa ya? Jadi mungkin buat sehari-hari tapi dia motornya ngacir. Bisa. Oh itu Bisa. pasti ada yang diganti tuh ya, Di upgrade juga bisa. di upgrade. Jadi kalau untuk motor matic mah kita upgrade kiriannya aja lah, nggak usah kita main mesin. Meminit budget kok. Oh, upgrade sebelah kiri. Di sebelah kiri CVT. Berarti itu nggak ngerusak, nggak ganggu mesin. nggak usah ke mesin. Kita udah lumayan kok itu intinya. Nyaman lah dipakai kita untuk keluar kota pun kemana pun enak. Tapi Masa- pengaruh nggak irit atau itunya bahan bakar? Kalau bahan bakar sih nggak kita colek lah ya ibaratnya. Tapi buat manuvernya, trek jalannya untuk nyaman dipakai lebih cepat lagi ya bisa. Luar biasa. Ada nah ini. Abang kita nih yang biasanya nyeting roller. Oh, Ini ini khusus ada nyeting roller. khususnya ya. Ya ini suhu kita yang biasa nyeting Bang Ipong tadi pengipung nyeting mesin. nyeting mesin, Nah ini yang biasa roller, roller. Ada yang biasa ngeripen, ngecat ulang apa semua. repaint juga ada ya. Nah itu orangnya kan lagi ada acara juga. Kebetulan tadi sempat hadir. Iya. Oh, ada Ada acara. khususnya bagian-bagian ya. Iya. Luar biasa. Nah, dari semua brand Kawasaki saya lihat tuh, ya kan, ini apa aja berarti bisa Bang Apa ya? aja? Nah Bang, boleh nggak Bang kita sedikit ngintip ke dalam Boleh, nih? boleh. Ya kan? Iya. Nggak mungkin kan motor tanpa spare part. Iya. Nah Bang Ipong, dilanjut Bang Ipong. Siap. Setengah jam ngerjain gini doang. Nah, ini apa nih Bang? Ini kayak kunci kontak saklar nih. Ini baju kotor. Saklar ya? Iya saklar, kasih seal apa semua, CDI, roller, karbon kunci kontak, packing top set, apa packing head. Nah ini. Nah, packing head coba tuh. Nah, pakai top set nih. Nah ini packingnya. Kita ngambil yang merek aftermarket. Oh, aftermarket. Ya, Nah, ibaratnya. bedanya sama ori dan aftermarket Ya mungkin beda merek kali ya, kualitas juga pasti beda. yang sebut KW atau gimana? Bukan, aftermarket. Itu merek lain. Ini kan mereknya NIC. NIC. Itu kan AM, Honda, ada Yamaha gitu. Oh. Kita ngambil gitu. Tergantung permintaan konsumen sih intinya. Ini cakep. Kalau konsumennya minta yang ori, kita ikutin yang ori. Ori. Cuma emang ori lebih berkualitas dan Iya, harga pun beda. harga pun Ori. beda. Kan kita Namanya ngikutin original. budget yang konsumen ini gitu. Nah, iya Ya. benar. Nah, nih Bang, ini untuk Matic nih ya. Matic, VBL-nya kita pakai merek Bando. Merek Bando. Bando, karena Honda pun pakai merek Bando. Oh, kalau untuk Penbel. Embel, karena apa ya? Kampas rem juga tergantung sih, kita bisa tergantung permintaan konsumen. Kalau dia minta yang ori, kita kasih yang ori. Oh, gitu. Karena tempatnya ya segini adanya, jadi kita pajang seadanya aja. Seadanya. Ya. Ini kalau untuk Penbel gini, kalau untuk yang ori
di kisaran berapa nih Bang? Kalau Ya untuk intinya Honda, sama ini bisa beda 30 ribuan. beda 30 ribuan. Luar Kita- biasa. Oli pun disediain ya. Oli sediain, karena ini oli udah kehabisan, Udah tinggal kali. sedikit. Karena ini motor banyak banget dari tadi Ya. saya sebelum datang ke sini nih, waduh bersilih ganti, alhamdulillah konsumennya datang. Bekah, ya. Ini Nah, saya ngecas tadi nih Bang, Ya. penasaran sama Nono. Ternyata nih, ini luar biasa nih. Ini Bang Ipong mementingkan keselamatan kerja Iya, apar. untuk karyawannya juga nih. Ya. Ini jarang ada Bang, maksudnya di bengkel-bengkel mungkin ada atau bahkan menyepelekan gitu Iya. Bang. Ini luar biasa. Itu apa kita harus sedia dong. Iya, Ibaratnya benar-benar. keselamatan kerja juga. Keselamatan kerja tuh Ya, penting. benar. Tools-toolsnya di Betul, ya. luar biasa Bang. Ini belum tertata semua karena Iya, masih banyak lagi kerjaan ya kan. rame. Iya, Iya, alhamdulillah benar. rezeki ya kan. Nah, kalau untuk ini nih, Ini untuk ngecas aki. ngecas aki. Ya, kita untuk siapapun mau orang kenal mau enggak, kita cas aki free, gratis. free. Luar biasa. Mau orang kenal, mau orang nggak kenal, mau siapapun orangnya ya kita free, gratis, cas aki. Nggak pakai nominal, biasa kan cas aki 10 sampai 15 ribu, kita gratis aja sih. Free ya? Free. Masya Allah. Mau orang kenal, mau orang nggak, Nah, pokoknya. ini kompresor ya? Ya pokoknya orang kayak ngompa ban, pokoknya seringan apapun mungkin kita free kok, gratis. Ada yang kompa ban juga. Ngompa ban gratis. Nah, Luar biasa. Star rantai. Ya biasa kan pokoknya- kalau bengkel-bengkel pinggir jalan terkadang ada yang nada kutip Iya. itu dalam arti ya kita bicara realitanya ya Bang. Benar. Kadang belum waktunya diganti, udah diganti Iya. sama pihak pihak bengkelnya. Siap. Padahal mah itu belum waktu ganti ya. Bener. Karena emang kejujuran dalam bekerja tuh luar biasa berkahnya ya. Iya. Apa konsumen itu bakal datang dengan sendirinya hasil kinerja kita ini luar biasa. Pokoknya kita seringan apapun mungkin itu kita usahakan free. Luar biasa. Nah, Bang Ipong nih, Ya. di zaman era 2022, kalau nggak salah nih yang saya sedikit baca juga banyak kan motor nih keluaran yang terbaru banyak kan Matic nih Bang. Iya. Tuh untuk Matic tuh kan yang namanya Matic sering banyak keluhan. Ya. Tuh ada nggak solusi dan tips untuk perawatan dari motor-motor Matic nih? Nah. Kebetulan motor kita juga Matic. Kalau untuk perawatan Matic kayak model Beat ESP ya, kita harus sering cuci karena kabel sensornya sering karat, sering kena lumpur. Jadi dia sering terjadi berbet atau gimana gitu kan betul, ya. betul. Tiba-tiba lagi jalan mati. Nah, kita harus sering di bagian bawah joknya itu harus kita sering cuci. Kita Di bagian siramin. bawah jok. Bawah jok di bawah itu dekat filter udara. Di situ ada kabel-kabel, kita harus rapikan itu. Ibaratnya minimal kita habis pakai jarak jauh, kita bersihkan itu aja dulu. Ibaratnya. Tipnya itu aja sih intinya biar lebih mudah, biar kita ibaratnya dengan cara yang simple gitu kan bisa menyelesaikan masalah. Itu emang kebersihan tuh di motor emang penting ya. Iya. Betul, betul. Nah, kalau untuk ini nih paling banyak Matic kan nih. Berarti alatnya dengan apa nih Bang Ipong? Ada. Kan kalau di bengkel-bengkel gede yang saya lihat dia pakai apa sih namanya? Scanner. Scanner Ya. dengan digital ya. Ya. Nah, kayaknya dengar Bang Ipong di sini ada alat rakitan nih. Ada nih, cuman nggak semuanya ya baru begini doang. Iya, ini nih dengan alat segini nih nggak mungkin kalau menurut saya dengan alat ini yang di luar nalar saya awalnya. Tadi pas dites, ternyata bisa. Ini kan ini mungkin hasil ilmunya Bang Ipong dari sebelumnya ya. Iya. Karena beliau dapat ilmu ini di waktu sekolah di Honda. Honda gitu. Jadi kita bukan ingin ke brand ya, brand Iya. untuk Honda sendiri karena inilah yang beliau ambil hikmah dari ilmunya. Ternyata dengan hal segini saya awal nggak percaya, ternyata Bisa, Bang. bisa ya. Ini Kita juga bisa riset manual untuk semua unit motor. riset manual. Ya. Semua Unit motor. unit motor. Ya, kayak Matic, kayak X-Max, Vario, X-Max. apa. X-Max ini gua. Kita ada nih sebenarnya X-Max. Ada X-Max. Ada sebenarnya tapi mungkin karena dia tadinya kan mau di-upgrade juga tuh Heeh. bagian sektor CVT-nya karena lagi ada halangan jadi kita nggak bisa. Oh, luar X-Max harganya lumayan itu. X-Max lumayan. Luar biasa nih. Berasa lah. Jujur saya harus banyak belajar nih dari beliau, nih, dari Bang Ipong. Kalau dibilang ya inilah kalau dibilang hikmahnya bersilaturahmi ya Bang. Bener. Kita dapat ilmu di sini nih ya kan dari yang nggak tahu jadi tahu. Ya kayak saya sendiri kalau untuk perihal tentang bengkel motor nih atau al motor saya aduh bilang buta ya buta karena sekolah saya waktu itu bukan STM sebenarnya. Iya.
Beda jurusan ya. Beda jurusan ya kan nih, tapi ini berkahnya silaturahmi teman. Nah, Bang Ipong, ada pesan-pesan nggak nih untuk anak muda yang pengen usaha gitu? Tuh kuncinya apa nih? Inti satu, yakin. Yakin. Kedua, kita harus berjuang lah, ibaratnya apapun yang kita mau jalanin kita harus siap resikonya. Harus siap resikonya. Gitu. Luar biasa, betul banget. Kalau untuk budget, apapun yang kita punya lah, kita yakin aja, kita bismillah. Berarti maupun berapapun modal itu, kalau kita yakin, kita nekat, kun fayakun, insya Allah jadilah gitu. Maksudnya, bener. walaupun ngasih jalan ya, ini luar biasa. Yang penting yakin lah. Nah, Bang Ipong, untuk anak pelajar yang masih suka tawuran dan masih terkadang yang udah lulus jadi alumni masih suka bawa adik-adiknya, gimana? Kasih pesan-pesan Bang Ipong bahwa tawuran tuh udah nggak penting. Stop lah itu semua ya kan. Stop tawuran. Ya, merugikan sendiri nantinya. Betul, merugikan sendiri. Sekarang senengin orang tua, senengin keluarga. Udah. Betul. Senengin orang tua, senengin keluarga. Tuh, kata-kata Bang Ipong bener banget. Karena tawuran nih menang rugi, kalah rugi. Benar. Gitu. Kalah kesrek, menang buduk kalau bilang lah, bahasanya bahasa orang tua lah gitu. Jadi udah nggak ada gunanya tawuran. Nah, untuk alumni Bonjer, untuk veteran atau simpatisan ataupun pelajar bila mana lewat jalur 20 Meruya ada permasalahan dengan motor, kendaraan bermotor, bisa datang ke sini nih. Kalau untuk masalah harga, waduh, nih tenang aja, nih luar biasa. Kita bisa merakyat lah. Nggak bakal dia akal-akalin lah bahasanya, mohon maaf ya, nggak bakal dia akal-akalin. Bisa merakyat kita. Bisa merakyat. Kayak tadi aja itu inian ngecas aki free, segala macam tuh free. Mungkin kalau di bengkel lain saya nggak tahu, mungkin ada yang kena biaya ya. Biaya biasa. Ini di Bang Ipong free dan gitu pelayanannya juga cepat. Tadi Bang Ipong, ini luar biasa pengerjaannya. Jadi silakan mampir nih. Banyak nih alumni Bonjer kan yang request, Bang, cari yang buka usaha bengkel biar kita bisa mampir. Dengan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa silaturahmi nih dengan Bang Ipong alumni 2006 STM cabang ya. Jadi untuk sahabat Bonjer, bila mana ada tempat usahanya mau di-review dengan kami, kita bakal datang dan silaturahmi ke tempat kalian. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, karena channel kami ini berkembang karena kalian semua juga gitu, dari alumni Bonjer atau simpatisan, karena disupport gitu. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe di Bonjer Rima True Story. Mungkin itu aja Bang Ipong, kita akhiri malam ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima jari.